Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Gadesila Neno. Saya mahasiswa dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya mahasiswa dari semester 3 kelas D. Pada video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Pendidikan IPS SD dengan materi yang dibawakan yaitu evaluasi pembelajaran IPS. Selamat menyaksikan. Metode mengajar adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud atau tujuan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa metode berarti suatu cara yang harus dilalui atau dalam hal ini menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pengajaran. Dalam memilih metode perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, kemampuan guru terhadap materi dan metode yang akan dipilih, kemampuan peserta didik belajar, situasi atau kondisi saat belajar, fasilitas yang dimiliki atau media dan sumber belajar, fasilitas yang dimiliki, serta evaluasi yang harus dimiliki. Namun, ada beberapa metode yang memiliki keunggulan dan kelemahan di antaranya yang pertama, metode ceramah. Keunggulan dari metode ini, bila peserta didiknya berjumlah banyak dan baik juga untuk menjelaskan materi yang banyak, namun dalam waktu yang terbatas. Kelemahan dari metode ini apabila guru kurang menguasai bahan atau materi serta alat peraga yang terbatas dan kurang baik apabila seorang guru tidak pandai berbicara. Yang kedua, metode diskusi kelompok, yang dimana keunggulan dari metode diskusi ini ialah pendengar atau peserta didik dapat ikut serta mengemukakan pendapatnya. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah kurang baik jika dipakai dalam kelompok yang besar. Yang ketiga, panel, yang dimana keunggulan dari metode ini ialah dapat membangkitkan pemikiran bagi para peserta didik dan mendorong memberikan analisis. Dan kelemahan dari metode ini ialah mudah tersesat ke dalam masalah lain. Yang keempat, studi kasus. Keunggulan dari metode ini ialah dapat disajikan secara tertulis, lisan, difilmkan, direkam, atau diceritakan. Serta kelemahannya yaitu membutuhkan keterampilan untuk menuliskan suatu masalah. Yang kelima, metode brainstorming, di mana keunggulan dari metode ini ialah dapat membangkitkan pendapat baru dan merangsang semua anggota untuk mengambil bagian. Yang keenam, diskusi formal. Diskusi formal adalah metode pemecahan masalah yang sistematis dengan mencangkup penyampaian permasalahan, pengumpulan data, mempertimbangkan pemecahan yang mungkin, memilih cara pemecahan yang terbaik, dan yang ketujuh itu metode tanya jawab, yang dimana keunggulan dari metode ini ialah peserta didik lebih aktif karena tidak hanya mendengarkan, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya sehingga guru mengetahui apa yang belum dimengerti oleh peserta didik, serta guru mengetahui pemahaman peserta didik terhadap apa yang telah diterangkan. Kelemahannya adalah dengan tanya jawab, pembicaraan kadang-kadang menyimpan dari pokok pembicaraan, membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, metode kerja kelompok. Kelebihan dari metode ini ialah yang pertama, dapat memupuk rasa kerjasama, tugas yang luas dapat diselesaikan dengan cepat, dan timbul persaingan yang sehat. Kekurangan dari metode ini ialah adanya sifat-sifat seseorang yang ingin menonjol atau sebaliknya yang lemah, merasa rendah diri, dan selalu bergantung kepada orang lain. Orang yang kurang cakap atau menghambat kelancaran tugas atau didominasi oleh seseorang. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran dan pengimplementasian pada pembelajaran IPS kelas 3 sampai kelas 6. Trianto dalam Gunarto 2013 halaman 15 mengartikan model belajar sebagai pola yang digunakan sebagai pedoman guna merancang pembelajaran di kelas atau tutorial.
Model pembelajaran yang efektif untuk kelas 3 sampai kelas 6 bisa mencangkup beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, model pembelajaran inquiry. Dan yang terakhir, model pembelajaran tematik. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran dan pengimplementasian pada pembelajaran IPS kelas 3 sampai kelas 6. Media merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan dalam penyampaian materi. Media pembelajaran sangat penting untuk mengakomodasi kecerdasan siswa yang berbeda-beda. Menurut Saifuddin pada tahun 2014 halaman 132 sampai 133, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu media visual, media audio, media proyeksi diam, media proyeksi gerak dan audiovisual, media multimedia, serta benda. Selanjutnya, pemanfaatan sumber belajar pada pembelajaran IPS kelas 3 sampai kelas 6. Sumber belajar berperan sekali dalam upaya pemecahan masalah. Dalam belajar, sumber-sumber belajar itu dapat diidentifikasikan sebagai pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Dalam upaya mendapatkan hasil yang maksimal, maka sumber belajar tidak perlu dikembangkan dan dikelola secara sistematis, bermutu, dan fungsional. Pemanfaatan sumber belajar untuk mata pelajaran IPS kelas 3 sampai kelas 6 melibatkan berbagai sumber seperti buku teks, sumber online, media audiovisual, kunjungan lapangan, proyek kelompok, literatur anak-anak, dan permainan pendidikan. Sekian materi dari saya, terima kasih. Bye-bye.